Hai, jumpa lagi dengan kami dalam channel YouTube Katanya Unfaedah, di mana kami akan menyajikan info-info menarik untuk mengusir kegabutan kalian hari ini. Di mana lagi kalau bukan di channel YouTube Katanya Unfaedah. Oke, jangan banyak bacot lagi dah. Mari kita intro dulu. Kisah ini kami tampilkan bukan untuk mengungkit luka lama saat konflik Aceh masih mendera, tetapi untuk pembelajaran agar perang tak terulang. Tragedi Idicut hanya sekelumit cerita duka dari sekian banyak dugaan pelanggaran HAM masa lalu Aceh yang belum tuntas. Tragedi Idicut, dikenal luas dengan nama Tragedi Arakundu, adalah sebuah peristiwa pembantaian sipil yang terjadi pada tanggal 3 Februari 1999 di Idicut, Aceh, Indonesia. Menurut sejumlah saksi mata, peristiwa yang dilancarkan Tentara Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI ini menewaskan 7 orang dan melukai ratusan orang lainnya. Para pelakunya sampai sekarang belum ditangkap dan belum diadili. Sebelum admin lanjutin nih video, seperti biasa, admin ingatkan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe supaya channel kami yang baru ini akan dapat terus maju. Pembantaian ini diduga merupakan tindakan balas dendam ABRI atas penyisiran atau sweeping yang dilakukan sejumlah orang tak dikenal dan berujung pada pembunuhan beberapa personel ABRI di Lonibong pada tanggal 29 Desember 1998. Jenazah mereka semuanya diceburkan ke Sungai Arakundu. Klaim ini diperkuat oleh kesaksian korban yang mendengar kata-kata para serdadu ABRI saat sedang membantai korbannya. "Kalian bunuh kawan kami, kalian ceburkan mereka ke sungai, rasakan balasannya." Pada tanggal 2 Februari 1999, warga desa Matang Ulim, Aceh Timur, bersama-sama menyiapkan pentas kegiatan di lapangan Simpang Kuala, Idicut. Sekitar pukul 4 sore, sejumlah tentara datang dengan membawa senjata laras panjang. Penduduk setempat menduga mereka anggota Koramil setempat. Aparat militer tersebut langsung mengobrak-ngabrik pentas yang sedang dikerjakan, serta menganiaya beberapa orang yang saat itu sedang berada di sekitar tempat pembuatan pentas. Meski diserobot, masyarakat kembali melanjutkan persiapan acara. Sebelum acara dimulai pukul 8:30 malam, massa yang berjumlah sekitar kurang lebih 10.000 orang dan datang dari berbagai daerah sudah berkumpul sejak sore harinya, membanjiri lapangan Simpang Kuala sampai ke pinggiran Jalan Nasional Medan Banda Aceh. Setelah acara selesai, tepat pada pukul 12:30 malam, masyarakat pulang dengan berjalan kaki. Ada yang menggunakan sepeda motor dan ada juga yang menaiki mobil bak terbuka. Jalur kepulangan mereka melewati kantor Koramil Idicut. Dan inilah awal mula kejadiannya. Sekelompok orang tak dikenal memancing massa dengan melempar batu, dan ada yang mengatakan asal daripada lemparan tersebut berasal dari Koramil. Beberapa pengunjung dakwah yang duduk di belakang mobil pickup terbuka tadi sempat terkena lemparan batu yang semakin lama semakin banyak. Akhirnya massa pun marah dan berusaha mencari asal lemparan batu itu. Karena semakin ramai massa yang terpancing karena lemparan batu tersebut, akhirnya arus lalu lintas jalan nasional itu pun tertutup massa sehingga tak bisa dilalui kendaraan. Nah, puncaknya sekitar pukul 1 malam,
aparat berupaya membubarkan massa. Suasana semakin panas, lalu inilah yang terjadi. Beberapa anggota ABRI, TNI Angkatan Darat mulai membubarkan massa, tetapi mereka membubarkan dengan tembakan senjata api berpeluru tajam secara membabi buta ke arah massa. Kegaduhan pun terjadi. Massa kocar-kacir. Mereka lari terbirit-birit menyelamatkan diri masing-masing. Ada yang langsung terjatuh tak berdaya terkena tembakan. Darah muncrat di mana-mana. Tak ada yang melihat berapa banyak korban yang terjatuh di lokasi setelah massa menghilang. Sebagian di antara massa itu juga ditangkap oleh aparat. Dikatakan bahwa sebanyak 58 korban yang ditembak dinaikkan ke dalam truk aparat, baik yang sudah tewas maupun yang terluka. Tapi ada juga beberapa korban terluka yang tak terangkut karena mereka bersembunyi di selokan samping jalan. Sekitar pukul 3 pagi dini hari, banyak saksi mata melihat truk militer yang mengangkut korban penembakan bergerak menuju jembatan Sungai Arakundo. Sebelum diangkut ke truk, para korban diikat terlebih dahulu dengan kawat di sekujur tubuhnya. Kemudian dimasukkan ke karung goni milik masing-masing tentara yang masih bertuliskan nama pelaku beserta dengan pangkatnya. Batu besar diikatkan di setiap karung sebagai pemberat, lalu karung tersebut dilemparkan ke Sungai Arakundo. Seseorang saksi mata lain mengatakan bahwa ceceran darah di sekitaran jembatan Arakundo berusaha ditutup-tutupi dengan pasir oleh tentara. Pasir tersebut adalah hasil penambangan penduduk sekitar sungai yang biasa ditumpuk di dekat jembatan. Tanggal 3 Februari pukul 7 pagi, karena warga melihat di jembatan lama Arakundo itu sudah berlumuran darah, akhirnya penduduk desa pun mulai melakukan pencarian di sungai dan berhasil mengangkut 7 karung berisi jenazah korbannya. 58 orang ditangkap dan kabarnya disiksa saat ditahan di penjara. Mereka semua dilepaskan tanggal 5 Februari. 3 orang yang dituduh sebagai penceramah dalam kegiatan di Simpang Kuala sekaligus anggota GAM ditangkap aparat keamanan dan diadili. Pasca insiden ini, 13 orang dilaporkan hilang dan tidak pernah ditemukan lagi. Pencarian korban dilakukan dengan alat tradisional karena tentara dan pihak lainnya tidak membantu melakukan pencarian. Sebagian besar korban tidak mengapung karena di tubuh mereka diikat alat pemberat berupa batu. Di pinggir jembatan juga ditemukan peluru dan proyektil bermerek Pindad, produsen senjata api asal Bandung yang memasok persenjataan ABRI ini. Gubernur Aceh pada saat itu, Syamsuddin Mahmud, menyebutkan tindakan ini tidak berperi kemanusiaan dan amat sangat mengejutkan. Katanya, orang-orang biasanya membuang sampah ke sungai, tapi kali ini mereka membuang mayat ke sungai. Peristiwa Idicut adalah salah satu dari 5 kasus yang disarankan Amnesty International untuk diproses secepatnya oleh Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh atau KPTKA. Meski Jaksa Agung sudah melaksanakan investigasi pada November 1999, sejauh ini belum ada anggota aparat keamanan yang diadili atas tindakan kekerasan ini. Tanggal 7 Februari 1999, Anwar Yusuf, seorang relawan FPHAM yang ikut menyelidiki peristiwa Idicut, ditangkap di rumahnya oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai anggota Komando Rayon Militer Kecamatan Idiraya. Ia diinterogasi oleh 4 anggota ABRI seputar kunjungannya ke Sungai Arakundo dan dituduh sebagai anggota GAM. Saat menjalani interogasi di Koramil, Yusuf mengaku disiksa berulang-ulang, dipukul dengan balok kayu, sapu, dan juga dipukul dengan kursi. Disirami kopi panas, dipaksa jongkok di lantai sambil menjepit balok kayu, dan diancam akan ditembak. Sebelum ditahan di kepolisian pada 10 Februari 1999, ia sempat ditransfer ke Komando Distrik Militer Aceh Timur. Ia dilepaskan pada hari itu juga tanpa tuduhan apapun. Harian Serambi Indonesia sempat menyebut acara yang diselenggarakan warga Idicut adalah dakwah Aceh Merdeka. Pemberitaan ini menuai kecaman keras dari masyarakat karena memunculkan opini bahwa semua massa yang hadir pada acara tersebut adalah anggota GAM. Topik ceramahnya seputar sejarah perjuangan rakyat Aceh,
Tetapi panitia penyelenggara mengatakan acara tersebut tidak ada bedanya dengan tablik akbar lain yang sering diadakan masyarakat Aceh. Nah, itulah sedikit informasi seputar misteri, tragedi, atau konspirasi. Kalau ada yang salah dari informasi tadi, admin mohon untuk ditegur dan diperbaiki di kolom komentar. Seperti biasa, jangan lupa menekan tombol like, komen, dan subscribe dalam channel